Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Ya, untuk kita malam hari ini boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengar lagi kabar baik firman dari buku The Prayer of Protection, doa perlindungan. Ya, pastor mengingatkan juga bahwa selain kita terus ditambah-tambahkan kasih karunia, favor, hikmat juga ya, juga perlindungan, karena kita hidup tanpa ketakutan di era penuh bahaya. Ya, kita udah di dalam Yesus, ya, Panglima Bala Tentara Surga, ya, super aman. Ya, dia raja segala raja. Jadi yang menggerakkan malaikat, ya, judulnya menggerakkan malaikat, bab yang ke-8 bagian yang kedua. Ya, karena Tuhan yang memerintahkan. Ya, Tuhan yang memerintahkan. Jadi saya bacakan lagi ya dari Mazmur 91. Malapetaka tidak akan, ya, kalau Tuhan bilang tidak akan menimpa kamu. Jadi kita nggak ada sedikit pun mengharapkan malapetaka atau kecelakaan atau bencana. Ya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, bahkan tulah, santet, penyakit, wabah nggak akan mendekat, bahkan mendekat aja nggak ke kemah kita atau ke rumah kita, rumah tangga kita. Itu mahal, saudara. Ya, luar biasa sekali. Ya, kalau orang bilang kan orang miskin nggak boleh sakit karena mahal, maksudnya gitu ya. Kita nggak miskin, tapi kita itu sangat kaya, luar biasa. Dan ya, puji Tuhan ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Nah, jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, ya, dalam nama Yesus, Tuhan tinggal perintah aja, dan secepat kilat ya malaikatnya diperintahkan. Seperti seorang jenderal memerintahkan kepada kapten atau pasukannya, yang menjaga engkau di segala jalanmu. Kita udah dengar minggu Jumat lalu juga. Ya, sebenarnya di segala jalan kita, perjalanan kehidupan kita, itu sebenarnya super aman, terproteksi sempurna. Ya, kita akan melihat lagi di bagian kedua ini kebenaran tentang malaikat. Ya, menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ya, di menatang itu di kiri kanan tuh seperti diangkat gitu. Jadi kalau ada batu yang akan, biasanya kan kalau orang terantuk ya, tergelincir atau terantuk batu, itu batu kecil, ya, hal-hal kecil diangkat, saudara. Jadi itu kebenarannya. Dan kalau kita itu ada rasa manusia kan, benarnya kenapa sih Tuhan mesti ceritain juga tentang pasukan malaikat ini, pelayanan malaikat ini? Ya, kadang-kadang manusia tuh gampang sekali dibilang, wah, kita kecil, kita minoritas, mereka mayoritas, musuh-musuh besar gitu. Ya, seperti pengintai yang melihat Kanaan kan, ketika melihat aja, kenyataan aja, musuh-musuhnya itu banyak, besar. Ya, Jumat lalu kita lihat Gehazi melihat pasukan yang mengepung rumahnya si Elisa banyak gitu. Tapi jauh lebih banyak yang menyertai kita. Sebenarnya itu intinya itu aja. Ya, kesadaran Yesus itu termasuk rasa aman gitu. Bahwa kita ini mayoritas. Ya, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang di dunia ini. Nah, itu kan jelas ya. Jadi bangsa Aram aja itu yang mengepung Elisa nggak bisa apa-apa. Ya, nanti kita akan lihat kebenaran-kebenarannya. Berapa jumlah malaikat, berapa
yang menyertai kita. Dan ya udah jelas lebih banyak yang menyertai kita. Amin. Ya. Jadi perlindungan Tuhan itu bahkan begitu alami akhirnya. Artinya ketika pernah nggak katanya kalau kita nyebrang gitu tiba-tiba ada yang nahan gitu. Karena tiba-tiba oh ternyata dari arah yang kita nggak lihat ada motor yang kenceng gitu misalnya. Wah kita dilindungi. Ya mungkin dengan berjalannya umur kita kita juga pernah mengalami masing-masing. Ya begitu sehari-hari ya tidak terus dalam bentuk spektakuler. Campur tangan malaikat Tuhan. Mungkin karena kita terus perkatakan ya. Malaikat kan ikuti firman Tuhan soalnya. Amin ya, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat dari Mazmur 103 ayat 21 ya. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Nah, jadi pasukan Tuhan itu pahlawan-pahlawan perkasa. Bukan seperti malaikat-malaikat apa cupid atau apa ya, bayi-bayi gitu, bukan. Perkasa dengan mendengarkan suara firman-Nya. Nah, lihat ya. Jadi bukan kebetulan kita hari-hari ini juga diingatkan, perkatakan firman Tuhan. Ya di bawah lidah kita bahkan kita perkatakan. Berbahasa roh juga kan berkata kepada Bapa. Jadi itu bukan karena kita paranoid gitu, bukan. Sebaliknya kadang-kadang orang lebih sadar setan gitu dan lebih pikir orang lebih rohani nih kalau sadar setan nih. Di situ ada setan, di situ ada iblis, di situ ada begini, di situ ada begitu. Kadang-kadang orang Kristen udah kejebak sama seperti itu. Lebih sadar setan, lebih sadar penyakit, lebih sadar keburukan, kejelekan. Nah itu dengan kita mendengar firman malam hari ini, ya berubah, mesti metanoia. Iya kan? Wah dia punya indera keenam tuh. Karena ada orang bilang ini, Pak Melki nggak bisa lihat saya ada ularnya. Katanya. Ya, buat apa? Ya, dengan bangganya. Padahal ketika dibilang oleh pendoa syafaat, katanya, kamu ibu ada ularnya. Dia percaya, ya ularnya bilang setuju. Ya, jadi melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya melakukan kehendak-Nya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Ya kita bukan mungkin nggak langsung dari kita. Ya teman, ketika kita memuji menyembah Tuhan, memperkatakan firman, itu malaikat siap. Amin. Ya, karena dia tunduk kepada panglima. Ya, panglima bala tentara Tuhan yang diketemukan oleh Yosua tuh ya di Yosua 5. Sekarang aku datang. Udah siap. Mazmur 148 ayat 2. Pujilah dia. Ya pujilah Tuhan maksudnya sama kan? Hai segala malaikatnya. Jadi puji-pujian, penyembahan. Itu nggak heran kalau malaikat-malaikat bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Memang begitu nature-nya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Jadi disebutnya tentara, bukan malaikat-malaikat lemah gitu, bukan. Ya, roh-roh malaikat yang jatuh itu yang disebut roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi kita sadar gini, waduh yang menyertai kita lebih banyak. Terus perkasa semua. Tentara kita lebih banyak. Kamu ya di Indonesia, kamu minoritas, nggak bisa. Kita bersama Yesus itu mayoritas. Jangan pernah kita mengaminkan. Sebab sekali lagi lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Artinya musuh-musuh Yesus. Ya, ketika Yesus panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua aja, kamu di pihak aku atau bukan gitu. Jadi bukan soal Yosua bilang pihak kawan, pihak lawan kang kau. Bukan katanya. Kamu pihak siapa? Gitu. Nah itu ketegasan panglima. Nah, makanya begitu perkasa, sama-sama kan perkasa. Jadi
hapus semua ketakutan apapun. Hapus semua jenis-jenis ketakutan santet, setan. Tadi kan di awalnya udah didengarkan dari malapetaka, dari tulah, dan semua teman-temannya. Jadi kalau dibilang jangan takut tuh maksudnya bukan dibohongin gitu. Enggak ya saudara. Itu benar-benar benar. Coba lihat di dalam 2 Raja-Raja 19. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Ya ini terjemahannya M besar T besar. Biasanya kalau malaikat Tuhan huruf besar semua ya Tuhan Yesus. Tapi saya lihat bahasa King James-nya the angel of the Lord. Ya, malaikat biasa ini, satu malaikat aja. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Jadi begitu perkasanya, satu malaikat aja membunuh tentara 185.000. Ya, dari Asyur, Raja Sanherib itu yang jahat. Mereka sekali lagi bergerak di dalam batasan firman Tuhan. Nggak mungkin di luar firman Tuhan. Jadi di dalam perintah Yesus. Saudara dan saya di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Yesus kepala, kita tubuh. Satu. Roh Kudus yang menggerakkan kita. Jadi ini dalam Amplified bahkan dikatakan menyertai, melindungi, memelihara kemanapun kita pergi. Tuh, ya. Nah, di perjanjian baru di Ibrani 12 ayat 22 kita lihat. Ini kebenaran tentang malaikat. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Jadi jelas ya, Tuhan udah pindah gunung dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Ya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ini tentang kalau Yerusalem yang dunia ya tentang Hagar. Surgawi, Sarah. Ya, kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Beribu-ribu yang gak terhitung jumlahnya kalau dipakai bahasa Alkitab. Karena sekali lagi 2/3 malaikat di pihak Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang berpikir tentang jumlah, tentang banyak, kuat nggak, hebat nggak, nah kita make sure sekarang, pastikan yang menyertai kita lebih banyak itu benar-benar secara kuantitatif. Secara power, secara kuasa, secara jumlah tidak dapat dihitung. Nah, sekali lagi, betapa bodohnya orang Kristen lebih sadar setan. Nah, itu sebenarnya dikadalin benar-benar itu. Ya, bahkan kalau gambarannya Kanaan itu, pelacur Rahab bilang, "Kemana aja kalian? Kami udah tunggu 45 tahun yang lalu." Ya, bagaimana mereka semua udah gemetar. Jadi persoalannya jangan dibalik-balik, saudara. Maksud saya sih gitu aja. Siapa yang mesti ketakutan? Siapa yang mesti gemetar? Ya musuh terhadap saudara dan saya. Itu mesti jadi pengalaman pribadi. Gak ada urusan. Tak takut gelap. Kalau mau kencing mesti minta numpang-numpang. Oh, ini daerah angker, daerah apa, rumah setan, ini itu. Lebih sadar setan. Itu kesalahan besar, saudara. Ya. Mau dilihat lagi tuh, 2 Raja-Raja 6 ayat 16 ya, yang minggu Jumat lalu kita dengar ya. Jawabnya jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan sekarang kita udah dengar. Udah lebih banyak, lebih perkasa, lebih kuat tentara Tuhan. Amin. Ya, bahkan Petrus saja bisa salah paham waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Kan bawa pasukan tuh, Yudas, imam besar. Ya, terus keluarin pedang, dia pikir dia bisa lawan kan. Telinganya Malkus dipotong apa tuh. Tuhan bilang apa? Coba kita lihat.
Yesus bukannya ditangkap, saudara. Yesus menyerahkan diri. Dan kita tahu. Nah ini juga orang-orang agamawi itu nggak paham gitu. Mereka pikir Tuhannya orang Kristen tuh lemah, anak domba Allah, ditelanjangin. Salah sama sekali. Dia adalah raja segala penguasa langit dan bumi. Yang perkasa. Allah yang perkasa disebutnya juga. Bapa yang kekal, raja damai. Penasehat ajaib. Semua keperkasaan tuh Allah kita tuh dahsyat, saudara. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, si Petrus ya, mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, Malkus nih kena putus telinganya, hearingnya hilang. 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu. Pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab siapakah yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, Tuhan Yesus nasihatin Petrus. Atau kau sangka, nah ini yang Yesus jelaskan, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat, ya 12 legion kalau bahasa Alkitab King James ya, membantu aku. 12 pasukan, 12 legion itu 80.000 malaikat. Kalau ngomong secara jumlah, kenapa Tuhan juga sebut jumlah? Nah itulah yang saya bilang, supaya kita tuh yakin seyakin-yakinnya, secara kuantitas, secara kualitas, yang menyertai kita memang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih perkasa. Amin. Dan Roma 8 ayat 17 bagian A dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Jadi seperti Kristus bilang, emangnya saya nggak bisa minta kepada Bapa? Nah emangnya kita nggak bisa minta kepada Yesus untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya menjaga kita di sepanjang jalan kita, berkemah sekeliling tempat kita, ya, kereta berapi kita yang dilihat Elisa, ya, akan waktu Elia diangkat, dia lihat juga kereta malaikat. Kita yang memiliki. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita tahu aja firman ini. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah sekeliling saya. Kalau ditakut-takutin, oh yang menyertai saya lebih besar. Saya anak panglima. Saya bilang begitu aja, semua tunduk. Roh-roh dunia lemah dan miskin. Amin. Ya. Di sekeliling. Ya, jadi tadi ya, takut akan Dia itu bicara apa? Worship. Kita udah tahu ya bahwa Tuhan Yesus ketika dicobai, Dia mengkutip dari Ulangan 6 ayat 13. Kau harus takut akan Tuhan Allahmu. Nah, takut akan Tuhan ini adalah worship. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja dah kamu harus berbakti atau beribadah. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, itu memperkatakan firman. Makanya kata-kata firman penyembahan juga, pujian juga, kita juga selektif, nggak sembarangan. Bukan kata-kata yang salah gitu. Jadi berkemah tuh melingkupi, siap membebaskan kita seperti perisai. Jadi udah ready aja gitu. Jadi waktu Tuhan bilang anak-anak ini ada malaikatnya, itu benar juga semua. Suatu ketika saya baru pulang di rumah, dan rumah saya agak di atas, ada tangganya maksudnya gitu, naik dari ke pintu. Saya melihat Mika tuh waktu itu tuh, dia naik mobil-mobilan yang tahu nggak, mobil masih kecil sekali ya, masih 2 tahun kali, yang nggak ada, yang pakai kaki doang tuh, yang grek gitu ya.
Sudah mungkin pernah tahu tuh mobil-mobilan kayak gitu. Bukan yang diinjak, bukan yang cuman kakinya keluar aja gitu. Dan dia keluar, ngebut, dan masuk, jatuh, keturunan, dan di depan itu pagar besi. Saya cuma bilang, Yesus gitu. Dan saya lihat sendiri gitu, itu mobil-mobilnya itu duk aja gitu. Dan dia nggak luka sedikit pun. Padahal itu turunan tinggi banget. Ya. Lebih dari 2 meter itu. Nah, seperti itu, saudara. Nah, yang kayak gitu kita alami sendiri. Amin. Ya. Kita cuma sebut Yesus gitu. Dan Tuhan Yesus tahu. Ya, kita menyerukan, memperkatakan firman Kristus itu dalam konteks keamanan kita super aman udah. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ini bukan dari nggak selamat terus selamat, atau orang Kristen belum selamat gitu, bukan. Memperoleh keselamatan itu soteria, kita udah belajar kan. Untuk memperoleh perlindungan, untuk memperoleh keamanan. Ya. Gimana pergi dari Jakarta ke Bandung? Selamat, aman. Itu artinya memperoleh keselamatan gitu maksudnya. Jangan dibilangin, tuh kan belum tentu selamat. Ya jangan begitu melihatnya. Jadi malaikat Tuhan melayani kita supaya kita tetap aman. Mau dimanapun berada, mau di mobil, mau di pesawat, mau di kapal, mau perjalanan jauh, mau di hutan, mau di gunung, di lembah, di sungai, dimanapun saudara. Kesadaran kita adalah perlindungan Tuhan itu lebih besar, lebih kuat, dan di dalam Yesus. Amin. Jadi roh-roh yang melayani kita itu sekali lagi jauh lebih banyak, lebih besar daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, saya bacakan untuk dilindungi dari Maharabaya di jalan. Yang menerima kesaksian pujian dari Sofia yang tinggal di Georgia, USA. Terima kasih Pastor Prince karena telah mengizinkan Yesus Kristus memimpin Anda dalam mengajarkan firman tentang kasih karunia yang amat kami butuhkan. Hari ini saya membaca Daily Grace Inspiration atau inspirasi harian kasih karunia. Ya. Anda yang berjudul God's Angel are watching over you. Malaikat Tuhan mengawasi Anda. Dan menjadi penuh semangat. Saya ingat sebuah insiden saat saya dan putri saya berkendara menuju Florida untuk naik kapal pesiar. Di jalan raya, kami berada di belakang trailer, ya, mobil trailer, kontainer tuh ya, 18 roda, berarti panjang ya. Tiba-tiba sebuah mobil antik di sebenarnya ya, berusaha menyusup di antara kami dengan trailer tersebut. Saya berpikir, buat apa Anda masuk di depan saya? Toh Anda bisa melaju sendirian di sebelah kiri. Maksudnya kan mereka setir kanan ya. Dia bisa nyusul. Kenapa sih mesti antara trailer dengan dia gitu? Spesial nyempil. Persis pada saat itu saya mendengar suara di dalam dan menyuruh saya diam. Ya, waktu dia pikir gitu, diam katanya, ada suara. Jadi saya membiarkan mobil itu melaju di depan saya karena pengemudinya begitu bersikeras menyisip di antara kami dengan trailer di depan. Dengan trailer 18 roda tersebut ya, di antara. Segera sesudah saya membiarkan mobil itu masuk, salah satu mobil trailer itu meletus. Yang mengejutkan, mobil antik itu tetap berada di depan mobil saya, nggak menghindar. Menerima semua benturan serpian roda yang berterbangan setelah meletus, sekaligus menghalangi dan mengalihkannya sehingga tidak mengenai mobil kami. Setelah tak ada lagi serpian roda yang berterbangan dari trailer tersebut, mobil antik itu bergeser ke kiri dan melaju dengan cepat. Saya seperti disadarkan bahwa pengemudi mobil antik itu bisa saja malaikat Tuhan. Saya begitu dikuatkan ketika saya tahu bahwa Tuhan melindungi kami pada masa-masa ini. Saudara lihat ya, spesial ada yang ngalangin di depan, meletus, jedor, kena ke mobil itu, terus baru nyusul lagi. Tuhan bisa kirim
Ya, Pastor Bim bilang gini, amin, ketika Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga Anda, mereka berjalan di depan Anda, menjaga dan melindungi Anda dari semua bentuk mara bahaya. Ya, mereka mungkin saja memilih untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil antik. Ya, lucu juga kan? Nah, itu luar biasa. Ya. Nah, kita coba lihat lagi ayat Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kenapa malaikat-malaikat itu muncul secara visual? Ya, seperti datang kepada Abraham kan, sama Yesus gitu, malaikat 3 tambah Yesus datang diberi makan. Bisa dalam bentuk begitu. Segitu realnya, saudara. Nah, ini saya tutup dengan kesaksian berikutnya. Saya mempunyai sebuah kesaksian lain daripada seorang pendeta senior di gereja kami. Ia dan istrinya berencana untuk berlibur ke Hong Kong sembari merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka sudah memilih salah satu hotel di kota tersebut. Namun, walaupun mereka telah berusaha dengan berbagai cara, mereka tak berhasil mendapat sebuah kamar. Akhirnya dalam kondisi putus asa dan kecewa, mereka terpaksa mengubah rencana. Beberapa waktu kemudian hotel tersebut memenuhi semua halaman surat kabar. Ternyata pada pekan yang sama dengan rencana awal mereka, di hotel tersebut menyebar suatu wabah mematikan. Seorang tamu meninggal akibat virus yang amat menular dan memicu diberlakukannya larangan meninggalkan hotel, di karantina. Semua tamu hotel harus dikarantina dan sebagian di antara mereka ditemukan tertular virus yang sama. Apa yang awalnya mengecewakan bagi pasangan suami istri tersebut akhirnya terbukti merupakan tangan perlindungan Tuhan atas mereka. Siapa yang bisa mengatakan bahwa malaikat tidak bekerja lembur untuk menggagalkan rencana mereka berpergian dan mencegah mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat? Lagi pula Mazmur 1 berjanji tidak ada tulah yang dapat mendekati tempat kediaman mereka. Amin, saudara. Ya, jadi hidup kita ini benar-benar dijagai seperti biji mata, benar-benar aman dimanapun. Karena itu kalau Tuhan bilang jangan takut, ya jangan takut. Nah, kalau ketakutan itu kan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu berarti nggak sempurna di dalam kasih. Nah, kita nggak mau pelihara ketakutan. Sayangnya beberapa orang mengkhotbahkan justru ketakutan demi ketakutan. Nah, saudara, nggak ada urusannya. Buat kita tidak memiliki roh ketakutan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Kita mungkin nanti silakan kita berdiskusi, tambahkan apa yang harus ditambahkan. Tapi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya butuh perlindungan Tuhan, hidup saya seringkali tidak aman, tapi saya belum pernah menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara ikuti aja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Hidup saya tersembunyi di dalam Yesus, dan Tuhan Yesus adalah panglima bala tentara surga yang pasukannya menjagai saya di sepanjang jalan saya. Hidup saya tidak perlu takut lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.